Ia memakai daster tipis longgar tanpa lengan yang hanya membungkus tubuhnya sebatas paha. Kainnya ringan dan sedikit menerawang. Saat terkena cahaya dari dalam rumah, menampakkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Bagian lehernya terbuka cukup dalam, memperlihatkan belahan dadanya yang putih dan mulus dengan jelas. Eko berdiri di depan kontrakan barunya sambil memegang kunci. Bangunannya sederhana, cat temboknya sudah agak kusam, tapi lokasinya dekat dengan tempat kerjanya. Itu yang paling penting buat dia. Ia membuka pintu, lalu masuk, sambil membawa satu persatu barang dari motor. Tidak banyak yang ia punya, hanya pakaian, beberapa peralatan dapur, dan kasur lipat. Semua ia tata sendiri, tanpa bantuan siapapun. Setelah semua masuk, Eko mulai merapikan. Ia menyapu lantai, mengelap meja, lalu menata pakaian di lemari kecil yang ada di sudut ruangan. Tidak butuh waktu lama, karena barangnya memang tidak banyak. Menjelang sore, semuanya sudah cukup rapi. Kasur sudah digelar, dapur kecil sudah bisa dipakai, dan ruang tamu sudah bersih, walau kosong tanpa perabot tambahan. Eko duduk sebentar di kasur, sambil melihat sekeliling. Ia merasa cukup puas. Tempat itu tidak besar, tapi cukup untuk ditinggali sendiri. Malamnya, Eko makan seadanya, lalu langsung istirahat. Ia tidak melakukan apa-apa lagi, karena tubuhnya sudah lelah setelah seharian pindahan. Keesokan paginya, Eko bangun lebih awal. Ia mandi, lalu memakai kemeja rapi. Ia ingat harus melapor ke RT setempat sebagai warga baru. Setelah siap, ia keluar dari kontrakan dan berjalan menuju rumah Pak RT yang ditunjukkan oleh pemilik kontrakan kemarin. Setibanya di sana, Eko mengetuk pintu dan menunggu. Ia berdiri dengan tenang, berharap bisa segera menyelesaikan urusan itu sebelum berangkat kerja. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita berdiri di sana. Usianya sekitar 40-an, tapi tubuhnya masih terjaga. Rambutnya basah, jatuh di bahu dan leher. Ia memakai daster tipis longgar tanpa lengan yang hanya membungkus tubuhnya sebatas paha. Kainnya ringan dan sedikit menerawang saat terkena cahaya dari dalam rumah, menampakkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Bagian lehernya terbuka cukup dalam, memperlihatkan belahan dadanya yang putih dan mulus dengan jelas. Eko langsung diam beberapa detik. Eko mengepalkan erat tangannya seperti menahan sesuatu. Wajah Eko yang putih bersih, tanpa kumis tebal, dengan rahang yang tegas, tubuhnya atletis, terlihat dari kemeja yang pas di badan, bahunya lebar, dadanya bidang, dan lengannya terlihat kuat. Tatapan Bu RT langsung tertuju padanya, sembari menggigit bibir bawahnya. Ia tidak menutupi ketertarikannya. Matanya bergerak perlahan dari wajah Eko, turun ke dada, lalu ke lengan. Cara ia memandang santai, tanpa ragu. Tangannya menarik rambutnya ke belakang. Napasnya dihembuskan panjang. "Cari siapa?" tanyanya. "Saya mau lapor, Bu. Saya penghuni baru di belakang," jawab Eko. "Pak RT lagi kerja," katanya sambil tetap menatap tajam. "Tapi bisa lewat saya juga kok." Ia membuka pintu lebih lebar. Saat Eko berdiri di ambang pintu, jarak mereka sangat dekat. Aroma sabun dari tubuh Bu RT masih terasa segar. Daster tipis yang ia pakai sedikit bergeser saat ia bergerak, membuat bagian dadanya semakin terbuka. Mata Eko sempat turun, lalu kembali ke wajahnya. Dadanya berdebar, nafasnya sedikit berubah. Tapi ia tetap berdiri tenang. "Masuk saja," kata Bu RT. Nada suaranya pelan dan manja, tapi jelas mengundang naluri Eko sebagai laki-laki. Eko melangkah masuk. Saat ia melewati Bu RT, bahu mereka hampir bersentuhan. Bu RT tidak menjauh. Ia tetap di tempatnya, membiarkan tubuh mereka sangat dekat. Beberapa detik lebih lama setelah Eko masuk, pintu ditutup perlahan dari belakang. Rumah itu sunyi, tidak ada suara lain. Bu RT berdiri tidak jauh dari Eko, masih menatapnya. Tatapannya sekarang lebih lama dan lebih terbuka. Eko berdiri tegak di ruang tamu, tapi pandangannya beberapa kali kembali ke bagian dada Bu RT. Yang terlihat
dari balik daster tipis itu. Tidak ada yang terburu-buru. Suasana di dalam rumah itu berubah, lebih hangat, lebih dekat, dan tidak lagi terasa seperti pertemuan biasa. Eko masuk ke ruang tamu dan duduk di kursi yang ditunjukkan. Ruangan itu sepi, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Bu RT tidak langsung duduk. Ia berdiri beberapa langkah di depan Eko, lalu berjalan pelan ke samping, seolah sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya dari berbagai sudut. Daster tipis yang ia pakai bergerak mengikuti langkahnya. Lipatan dadanya yang besar tetap terlihat jelas tanpa ia tutupi. Duduk yang santai saja, katanya sambil menoleh. Eko mengangguk. Posisi duduknya tegak, tapi matanya beberapa kali bergerak. Tidak selalu bertahan di wajah Bu RT. Bu RT akhirnya duduk, tapi tidak terlalu jauh. Jaraknya cukup dekat, membuat Eko bisa melihat dengan jelas setiap gerakan kecil yang ia lakukan. Kamu kerja di mana? Tanyanya. Saya bekerja di pabrik dekat sini, Bu. Eko menjawab singkat. Bu RT mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak lepas dari wajah Eko. Ia menatap cukup lama, lalu tersenyum tipis. Kamu masih muda ya? Katanya. Eko tidak banyak merespons, hanya sedikit mengangguk. Tatapan Bu RT turun perlahan ke tubuh Eko, dari bahu ke dada, lalu ke lengan. Ia tidak menyembunyikan arah pandangnya. Badan kamu bagus, lanjutnya santai. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu. Eko diam sebentar, lalu menggeser sedikit posisi duduknya. Nafasnya mulai terasa lebih berat, tapi ia tetap berusaha terlihat biasa. Bu RT menyandarkan punggungnya ke kursi. Salah satu kakinya sedikit bergeser, membuat posisi duduknya semakin terbuka. Daster tipis yang longgar itu ikut berubah posisi. Belahan dadanya tetap terbuka jelas. Sendiri? Dikontrakan? Tanyanya lagi. Iya Bu. Eko mengangguk. Sepi dong, ucapnya sambil tersenyum. Eko hanya mengangguk pelan. Tatapannya berubah, lebih lama, lebih langsung. Ia tidak lagi sekadar berbicara, tapi seperti memperhatikan reaksi Eko. Eko menelan ludah pelan, seperti ada sesuatu yang membuat air liurnya tertahan di kerongkongan. Bu RT sedikit membungkuk ke depan, memperkecil jarak di antara mereka. Suaranya diturunkan. Kalau butuh apa-apa, bilang saja, katanya dengan suara yang dipelankan. Cara dia berbicara tidak terdengar seperti sekadar menawarkan bantuan biasa. Tangannya bergerak pelan di atas pahanya sendiri, menggosok-gosoknya. Gerakan kecil yang terlihat jelas. Karena jarak mereka dekat, Eko tetap duduk. Tapi pandangannya beberapa kali turun, lalu kembali naik. Ia tidak mengatakan apa-apa. Bu RT tersenyum lagi. Kali ini lebih jelas. Tatapannya tetap menahan Eko di tempat. Obrolan mereka masih berjalan, tapi suasananya sudah berubah. Tidak lagi terasa seperti pertemuan formal. Dan jarak di antara mereka terasa semakin dekat tanpa perlu berpindah tempat. Bu RT berdiri dari kursinya, lalu berjalan mendekat ke arah Eko. Jarak di antara mereka sekarang hanya beberapa langkah. Tatapannya tetap sama, langsung dan tanpa ragu. Eko tidak bergerak dari tempat duduknya. Bu RT berhenti tepat di depannya. Ia menunduk sedikit, membuat wajah mereka sejajar dalam jarak dekat. Aroma tubuhnya masih terasa jelas. Aroma itu bukan sekadar sabun, ada hangat kulit yang baru selesai mandi, bercampur dengan wangi yang lembut dan dekat. Jarak yang begitu dekat membuat Eko menghirupnya tanpa bisa menghindar. Napas Eko berubah pelan. Matanya tetap di wajah Bu RT, tapi tubuhnya mulai bereaksi. Bahunya sedikit mengeras. Dadanya naik turun lebih dalam dari sebelumnya. Bu RT menyadarinya. Ia tidak menjauh, justru tetap di posisi itu, membiarkan jarak tetap rapat. Bahkan sedikit memiringkan wajahnya, membuat aroma tubuhnya semakin terasa jelas di sekitar Eko. Wangi ya, ucap Eko pelan, hampir seperti bisikan. Tapi cukup untuk membuat perhatian Eko tidak lagi kemana-mana. Eko tidak bergerak mundur. Mendengar ucapan pujian Eko, Bu RT hanya tersenyum tipis. Naluri dalam dirinya mulai mengambil alih. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya tenang. Napasnya semakin terasa berat.
dan tubuhnya tetap diam di tempat, seolah menikmati kedekatan itu. "Kamu tegang sekali," kata Bu RT pelan, sambil menggigit bibir bawahnya. Tangannya bergerak pelan, menyentuh dada Eko. Sentuhannya ringan, tapi cukup lama. Tidak ditarik kembali. Eko membalas sentuhan Bu RT. Dia memegang lengan atasnya, mengelusnya pelan. Ia menatap Bu RT dari jarak dekat. Bu RT pindah ke sampingnya, lebih dekat dari sebelumnya. Paha mereka bersentuhan. Ia tidak memberi jarak. Tangannya masih berada di dada Eko, lalu perlahan bergerak ke lengan, merasakan bentuk otot di balik kemeja. "Badan kamu keras," ucapnya sambil tersenyum tipis. Eko menoleh sedikit ke arahnya. Jarak wajah mereka sekarang sangat dekat. Bu RT tidak menjauh. Ia justru semakin mendekat, membuat ruang di antara mereka hampir tidak ada. Tangannya naik perlahan, menyentuh bagian dada Eko melalui kemejanya. Gerakannya santai, seolah sudah yakin dengan situasi yang terjadi. Eko akhirnya merespons, mendekatkan wajahnya ke tubuh Bu RT. Hembusan nafas Eko begitu terasa ke kulitnya. Tidak ada kata-kata lagi. Bu RT berdiri pelan, menarik tangan Eko agar ikut berdiri. Ia tidak melepaskan pegangannya. Tatapannya tetap menahan Eko di situ. Mereka berdiri saling berhadapan, sudah tak ada jarak di antara mereka. Bu RT mengangkat tangannya, menyentuh wajah Eko sebentar, lalu menurunkannya kembali ke dada. Sentuhannya lebih jelas sekarang. Eko membalas dengan memegang pinggang Bu RT. Daster tipis yang ia pakai terasa ringan di tangannya. Bu RT tidak menolak, ia justru mendekatkan tubuhnya, membuat mereka benar-benar tanpa jarak. Tidak ada yang terburu-buru. Di sofa itu, gerakan mereka berjalan pelan, tapi pasti. Sentuhan demi sentuhan berlanjut tanpa jeda. Rumah itu tetap sepi. Tidak ada suara lain selain napas mereka yang mulai berubah. Pintu ruang tamu tetap tertutup dan terkunci. Dan apa yang terjadi setelah itu berjalan tanpa perlu dibicarakan. Setelah semuanya selesai, suasana di dalam rumah sudah tenang. Eko berdiri di dekat pintu, merapikan kemejanya. Bu RT masih berada beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan dengan santai. Daster tipis yang ia pakai tetap seperti sebelumnya, tanpa terburu-buru dirapikan. Mereka tidak langsung bicara. Eko menarik napas sebentar, lalu menoleh. "Saya pamit dulu, Bu," katanya singkat. Bu RT mengangguk, wajahnya tenang, tanpa perubahan sikap. "Iya, hati-hati," jawabnya dengan tersenyum. Eko membuka pintu. Cahaya dari luar langsung masuk ke dalam ruangan. Suasana di luar sudah ramai. Berbeda dengan keadaan di dalam rumah yang sejak tadi sepi. Sebelum langkah keluar, Eko sempat berhenti sebentar. "Terima kasih ya, Bu. Bu RT sudah banyak membantu saya," ucapnya. Bu RT tersenyum tipis. "Iya, sama-sama," jawabnya singkat, sambil melambaikan tangannya. Tidak ada tambahan kata. Eko keluar dari rumah itu, lalu menutup pintu di belakangnya. Langkahnya kembali normal, seperti orang yang baru saja menyelesaikan urusan biasa. Di luar, aktivitas warga sudah berjalan seperti biasa. Tidak ada yang memperhatikan. Eko berjalan menuju kontrakannya. Dari luar rumah Pak RT tetap terlihat sama seperti rumah lainnya. Tidak ada tanda apapun. Namun bagi Eko, tempat itu sekarang berbeda. Dan tanpa perlu dibicarakan lagi, ia tahu pintu itu bisa kembali terbuka di waktu lain.